Haleluya, haleluya. Tes satu dua, satu dua, tes satu dua, satu dua, tes. Ya, sahabat Salom, Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat Salom semua bisa digeser dulu sebentar Bang. Siapa aja yang hadir? Sahabat Salom Pak Karel, sahabat Salom Debo, sahabat Salom Mami Jire, Tuhan berkati Shabbat kita Shalom, semua Pak ya. Robert. Shabbat Shalom. Haleluya, sahabat Salom. Oh, Suaranya nggak masuk ke situ ya? RTK-nya Bang, coba ininya. Hah? Udah RTK tadi, udah RTK. Tapi kok nggak masuk? Makanya nggak tahu. Oh, udah tadi kan kamu udah lihat, udah diganti ke Realtek. Yang di Zoom-nya. Speakernya apa? Realtek. Yang tahu. Ya, yang Realtek. Coba. Tes satu. Pak Karel bisa dengar suara saya? bisa Pak, jelas. Sebentar Pak, coba yang di bagian mic-nya tuh Bang. Eh, PT, yang PT. Yang PT, bawahnya select speaker. Ya, oke. Pak Karel coba mohon bersuara. Pak Karel tolong bersuara lagi Pak. Tes. Masuk nggak suara? Nah, oke, ya, ya, ya. Saya tidak mendengar karena belum dipindah. Oke, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Gembala untuk dapat menyalakan menorah. Kita dengarkan panggilan sahabat bagi kita semua pada pagi hari ini. Jika karena sabar Engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan engkau menyebut sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Tuhan Yahweh yang dimuliakan. Dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Tuhan Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Tuhan Yahweh telah berfirman. Amin.
hari kerja telah kami lalui ya Bapa, dengan perlindungan-Mu yang sempurna, Engkau memberkati kami sepanjang hari kerja kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami, banyak hal yang telah kami pandang, kami ucapkan dan kami rancang. Ampuni Bapa yang Maha Mulia segala kelalaian, kelemahan, kekurangan kami, kealpaan kami, ketidakmengertian kami. Ampuni kami Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, basuh dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasi. Kami datang membawa korban syukur kami, anak domba Paskah yang tersembelih, anak domba yang sempurna yang mengangkut dosa seisi dunia. Yesus Hamasi. Terimalah Bapa persembahan syukur kami, korban yang harum bagi-Mu ya Bapa Yahweh. Yesus Hamasi. Bapa Yahweh yang mulia, kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu di hari yang mulia, hari yang kudus ini, hari Sabat ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus, menuntun kami Tuhan, kami menikmati Tuhan berkat Syabat-Mu ya Bapa Yahweh yang mulia. Pujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Baruat Adonai Eloheinu melek haolam asyik ishanu bimitzvotav ubadam Yesu Hamazia Gadelu la Yahweh tiunurememas mahidas amen Abaraka Yahweh bikol etamite lantive pi amen Esrimim Yahweh osei samaim fi'aretz amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah ini demi nama Bapa Yahweh Maha Kuasa. Bisem Yesus Hamasi Adon Verwa Kodes. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah Sabat kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Amin, amin. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami mau membuka diri kami, hidup dan hati kami seluas-luasnya. Amin, amin. Untuk roh Bapa Yahweh bekerja, untuk roh Bapa Yahweh mengambil alih seluruh kehidupan kami. Amin, amin. Kami mau memberi yang terbaik, pujian dan mazmur kami Tuhan. Sebab Engkau berkata Tuhan, Engkau mencintai orang-orang yang meninggikan nama-Mu. Haleluya, Haleluya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup.
kami berdiam di dalam bait-Mu. Kami mau Tuhan memberikan waktu dan seluruh kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Maka berkat 1000 hari, 1000 tahun itu menyertai kami. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik diam dalam rumah-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Engkau berkata Tuhan, bahwa orang yang mengasihi Engkau, yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu, yang mencari wajah-Mu, akan Engkau pagari dengan kasih setia-Mu. Engkau akan memagari mereka dengan kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini di Sabat Kudus-Mu Tuhan, ketika kami mau mengambil bagian kami untuk mau dengar-dengaran akan suara-Mu, untuk kami mau duduk diam di dalam bait-Mu, maka kami percaya Tuhan, berkat 1000 hari menyertai kami, berkat 1000 hari mengikuti kami. Sebab itu janji-Mu Tuhan bagi kami. Pertolongan Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau yang membentangkan keajaiban demi keajaiban di hadapan kami. Engkau yang menyerahkan musuh-musuh kami di hadapan kami. Demi nama-Mu yang hidup, demi nama-Mu yang dahsyat. Buat setiap kami Tuhan untuk melihat janji-Mu. Buat setiap kami Tuhan untuk terus percaya kepada janji-janji-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berdusta. Engkau Tuhan kami yang tidak pernah ingkar janji. Engkau berkata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Bapa Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya akan Kau tambahkan bagi kami. Terjadi dan tergenapilah atas setiap umat-Mu Bapa, yang pada pagi hari ini Tuhan
mau memberikan hidup dan dirinya bagimu. Terima kasih Bapa, kami merindukan Tuhan di Sabat Kudus-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh menikmati persekutuan yang karib dan indah bersama dengan Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan berkat melebihi berkat 6 hari kerja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu menjangkau setiap kami, baik kami yang ada di ruko, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Roh-Mu Tuhan menjangkau setiap anak-anak-Mu. Engkau menilik ke dasar hati mereka. Engkau menjamah, membalut, memperbaharui setiap umat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang tidak terbatas. Dan Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tutup bungkus setiap kami Bapa. Setiap celah yang ada kami mau tutup bungkus rapat-rapat dengan kuasa darah anak domba Paskah. Darah Yeshua HaMasiah. Dan kami sehati sepikir saat ini Tuhan. Dengan kuasa yang Kau berikan Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, hancurkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh si jahat. Setiap panah-panah api dari si Satan. Setiap tembok-tembok yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Segala pemikiran-pemikiran yang sia-sia. Segala perkataan yang sia-sia. Segala kedagingan Tuhan. Segala hawa nafsu, gila hormat demi nama Bapa. Kami patahkan, hancurkan kuasanya demi nama Bapa Yahweh. Roh pemecah belah juga kami hancurkan demi nama Bapa Yahweh. Kami mengikat setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Dengan ketundukan, dengan ketundukan kepada firman-Mu Tuhan. Kami mengikat setiap umat-Mu dengan roh kesehatian demi nama Bapa Yahweh. Engkau yang menjamah dan mencengkram setiap kami Tuhan. Demi nama-Mu yang hidup kami percaya roh Bapa Yahweh lebih besar dari roh yang ada di dalam kami. Roh Bapa Yahweh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa Yahweh. Kami percaya ketika kami datang, kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lapar dan haus akan Engkau kami akan dipuaskan. Yang letih lesu, Engkau Bapa Yahweh yang memperbaharui, memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, di dalam nama Bapa Yahweh yang hidup Raja semesta alam, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai 17 firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu,
Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Bapa Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, yang mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilahkan kepada para ahli ya. Untuk Yusuf Kurniawan bisa digantikan Sarah Kasara. Yusuf bisa break sebentar. Mazmur 100 ayat 1-8. Firman Bapa Yahweh, pujilah pujian Bapa Yahweh dalam baitnya.
Untuk Israel bisa digantikan Kasara. Sarannya lagi pegang panitia nggak bisa. Ya sudah. Hosea pasal 12. Hosea pasal 12 ayat 13 sampai 15. Yakub lari ke tanah Aran dan Israel menghamba untuk memperoleh istri. Untuk memperoleh istri dia menggembala. Maka melalui seorang nabi Bapa Yahweh membawa Israel keluar dari Mesir. Melalui seorang nabi dia dilindungi. Efraim telah membuat aku murka dengan amat pahit. Oleh sebab itu ia akan menimpakan darahnya atas dirinya sendiri dan Tuhannya akan membalikan celanya kepadanya. Amin. Untuk James. Lia bisa gantikan sebagai James atau James sudah ada. Silakan James. Pembacaan berita dasar terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dan Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi supaya mereka menanyai dia, siapakah engkau? Dan dia mengaku dan tidak menyangkal, bahkan dia sudah mengakui, aku bukanlah Mesias. Dan mereka menyanyi dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Dan dia berkata, aku bukan. Apakah engkau nabi itu? Ia pun menjawab, bukan. Kemudian mereka berkata kepadanya, engkau ini siapa? Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apa yang engkau katakan mengenai dirimu sendiri? Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Yahweh, seperti yang telah Nabi Yesaya katakan. Dan mereka yang telah diutus itu berasal dari orang-orang Heti. Dan mereka menanyai dia serta berkata kepadanya, lalu mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi itu? Yohanes menjawab kepada mereka dengan berkata, aku membaptis mereka dalam air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak aku kenal. Dialah yang datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku, yang mengenai dia aku tidak akan layak untuk dapat melepaskan tali pakainya. Hal-hal ini terjadi di Betbara, di seberang Yordan, tempat Yohanes tengah membaptis. Amin. Legacy dimenashira kadus 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 Hafi Yahweh Siva Meloka Anskifudu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Kuduslah Engkau Raja segala raja. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh oleh para ahli-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Engkau pelihara jiwa raga mereka. Bapa Yahweh, berkenan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang telah memasmurkan, mengindahkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Bapa Yahweh, biarlah Tuhan terus tuntun mereka kepada rancangan-Mu yang mulia ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami, dimuliakanlah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Bismillah Yesus Masih Roh Kudus. Hamba berdoa mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shabbat Shalom sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat yang ada di rumah maupun yang saat ini mengikuti dari aplikasi Zoom maupun dari Facebook. Shabbat Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Saya boleh cerita sedikit Pak?
saya mau sedikit ini cerita atau kesaksian gitu ya. Sebelum corona masuk sekitar tahun 2020 yang lalu, berarti sekitar 2019 itu Tuhan sering memperlihatkan saya sebuah mimpi. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, itu sering banget. Di mimpi itu polanya itu hampir sama. Jadi saya ada di sebuah, bisa dibilang kayak di halaman rumah, tapi saya nggak tahu itu di mana. Tapi kondisinya itu saya di luar rumah, jadi seperti ada di suatu halaman atau pekarangan yang luas. Dan di mimpi itu saya selalu diperhadapkan dengan ular-ular kecil. Ular-ular itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Di mimpi itu pun Tuhan kasih saya kuasa untuk berdoa. Jadi sekalipun di dalam mimpi saya doa peperangan di mimpi itu Bapak Ibu Saudara. Saya selalu peperangan. Dan ketika saya berdoa dalam nama Bapa, ular-ular kecil itu hilang. Tetapi yang saya nggak tahu juga, itu nggak cuma sekali di mimpi itu. 2 kali, 3 kali. Sampai pada akhirnya di mimpi yang terakhir, saya diperhadapkan dengan ular yang besar sekali. Dan waktu di ular yang besar itu saya kayak kaget besar banget gitu. Nah di situ sempat kayak nggak mampu berdoa saya. Dan akhirnya saya kena gigit di mimpi itu, saya digigit di lengan yang sebelah kiri. Nah setelah mimpi yang itu selesai, saya nggak pernah mimpi lagi. Sampai akhirnya masuk di 2020 kita mendengar ada banyak sekali ketika corona masuk, kita mulai mendengar bagaimana dampak dari corona itu benar-benar bisa dibilang hampir kayak pemusnahan massal gitu ya di dunia. Ada banyak sekali orang-orang yang meninggal karena corona. Itu mungkin gambaran dari ular-ular kecil yang Tuhan perlihatkan buat saya. Tetapi puji Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Efek dari kekalahan saya, bisa dibilang kekalahan saya ketika di dalam mimpi itu, ini di leher saya ini sempat ada pembengkakan Bapak Ibu. Jadi mimpi itu di 2019, di 2020, sekitar bulan Maret, Februari atau Maret, itu saya sempat sakit panas hampir seminggu, kayak menggigil, kayak orang benar-benar gak kuat lagi, tulangnya remuk. Saya sakit, terus saya pikir saya hanya demam biasa gitu. Ya udah saya ke dokter, saya juga berdoa waktu itu. Nah setelah sampai di situ, nggak berapa lama, di sekitar bulan Mei. Nah di sini itu di leher saya yang sebelah kiri, jadi sepertinya ya tangan yang kena gigit itu dampaknya ke leher saya yang sebelah kiri itu bengkak. Jadi pas waktu terjadi pembengkakan di leher itu urat-urat semua ketarik, sakit gitu, dan benar bangun pagi itu di sini membengkak. Sempat ada ketakutan, sempat ada rasa kedagingan saya muncul, saya takut, saya khawatir semuanya. Apalagi dilihat dari riwayat mama saya, ketika dia dipanggil Tuhan, dia divonis dokter kanker getah bening. Sempat ketakutan, bapak yang udah tahu pun udah sempat nangis. Takut terjadi sesuatu hal yang gak dia inginkan. Ketika saya merasa ketakutan, Tuhan ingatkan saya seperti ini. Manusia pada akhirnya memang akan mati, memang akan kembali. Tetapi di dalam hidupmu, ketika engkau diberi Tuhan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, apa yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan? Apa yang sudah engkau lakukan untuk Tuhan? Tuhan ingatkan saya itu Bapak Ibu. Lalu saya bilang, iya Tuhan, sehat, berumur panjang, seberapapun panjang usianya, garis finishnya adalah kembali kepada Bapa. Lalu saya bilang sama Tuhan,
Oke Tuhan, aku gak mau sakit yang ada di tubuhku ini menjadi penghalang bagiku untuk datang sama Tuhan. Lalu saya bilang, Bapa Yahweh itu sanggup menyembuhkan. Tetapi sekalipun Bapa tidak mengizinkan aku sembuh, aku mau tetap menyembah dan beribadah kepada Bapa Yahweh. Itu yang selalu saya ikrarkan Bapak Ibu ketika saya sakit. Lalu setiap saya mandi, setiap saya sebelum tidur, saya selalu tumpang tangan di tubuh saya. Saya selalu katakan itu, aku sembuh. Aku percaya Bapa Yahweh sanggup menyembuhkan. Tetapi sekalipun Bapa Yahweh tidak izinkan kesembuhan itu terjadi, aku mau tetap mengucap syukur. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sungguh di luar prediksi. Waktu itu saya mau vaksin tapi nggak bisa karena memang ada pembengkakan ini. Jadi saya harus melakukan check up dulu ke dokter, harus dapat surat izin dulu supaya bisa vaksin. Sambil menunggu itu saya terus berdoa untuk leher saya. Dan puji Tuhan, saya tidak minum obat, sekalipun saya melakukan pemeriksaan sampai akhirnya dokter menyatakan tidak ada sesuatu yang berbahaya. Saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh dokter, hanya sampai batas pengecekan saja. Saat saya menerima kabar itu, saya share ke tim doa, Kak Ivo, Bang Robert, ke semua teman-teman. Saya katakan ini perbuatan Tuhan. Sekalipun di mimpi itu saya mungkin digigit, tapi saya gak merasa kesakitan. Dan saya percaya ada perkara-perkara besar yang mau Tuhan percayakan untuk saya. Dan Tuhan mau juga pagi hari ini nyatakan buat kita, supaya kita pakai kuasa yang dari Bapa. Karena Tuhan bilang kita ini adalah anak-anak Bapa. Kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Kita mau memperlengkapi diri kita dengan kuasa dari Bapa. Sebab Satan itu gak punya kuasa, dia gak bisa menjamah kita kalau Tuhan tidak berkehendak. Tetapi kita diberikan kuasa untuk menginjak kuasa si jahat. Dalam nama Bapa Yahweh, Tuhan kami yang hidup, Kau yang memperlengkapi Tuhan setiap kami dengan kuasa dan otoritas-Mu. Dan di Sabat Kudus-Mu ini kami mau pakai kuasa nama Bapa, kuasa darah anak domba Paskah, darah Yeshua HaMasiah. Kami mau tundukkan segala kedagingan, segala pemikiran-pemikiran manusiawi ke dalam tangan-Mu. Demi nama Bapa Yahweh yang dahsyat. Haleluya. Bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita, sebab peperangan kita
terus berperang. Karena kita tahu musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa di udara. Dan Tuhan katakan ketika kita angkat tangan, Bapak Yahweh yang bela kita, Bapak yang berperang buat kita. Bapak Yahweh bangkit, bersoraklah. Yahweh bangkit, bersoraklah. Yahweh bangkit, bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Karahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyerahkan musuh kami di hadapan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Yeshua HaMashiach. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Bapa. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yahweh dahsyat. Amin. Yahweh bangkit, Yahweh bangkit, bersoraklah. Hey, Yahweh bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin, haleluya. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Yahweh bangkit, Yahweh bangkit, bersoraklah. Hey, Yahweh bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, serahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Bapa. Ya Bapa. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Yahweh bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Yahweh bangkit, Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau terus proklamirkan iman percaya kita. Kita tahu ketika kita berkata Yahweh itu dahsyat, maka musuh-musuh itu tunduk. Yes, haleluya. Kita masih mau tetap memuji Tuhan. Dengarkan
dahsyat Tuhan apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan sebab Bapa Yahweh yang membela kami. Bapa Yahweh yang berperang bagi kami. Dan kami hanya akan tinggal diam. Engkau yang akan membuka jalan bagi kami. Untuk kami merubuhkan, meruntuhkan setiap tembok-tembok yang dibangun oleh si Satan. Kami mau membuka diri kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami mau Tuhan Roh-Mu terus mengambil alih, bekerja dengan leluasa atas hidup kami.